warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Endar Tuniatun, bisa dipanggil Endar. Untuk kali ini kita akan belajar tentang pemeriksaan fisik pada ibu postpartum yang bertujuan yaitu satu, untuk mengumpulkan data pasien, yang kedua adalah untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi pada pasien, yang ketiga adalah untuk menilai perubahan status pada pasien, dan yang keempat adalah untuk menilai tindakan keperawatan yang sudah kita berikan kepada pasien. Untuk tahap yang pertama adalah tahap prainteraksi. Pada tahap ini adalah yang pertama kita membaca status keperawatan dari pasien. Kemudian yang kedua adalah mempersiapkan alat. Di sini alatnya ada tensimeter, kemudian ada stetoskop, kemudian ada termometer, ada pen light, kemudian ada masker, kemudian ada sarung tangan disposable ya, atau sarung tangan bersih, kemudian ada tisu, kemudian ada bak instrumen yang sudah berisi 2 kom. Bak instrumennya berisi 2 kom, kemudian ada 2 pinset chirurgis dan anatomis. Kemudian ada bengkok, kemudian ada kasa steril, kemudian ada cairan NaCl, kemudian ada cairan safflon, kemudian ada celana baru dan pembalut maternitas, kemudian ada pispot, kemudian botol untuk cebok ya, kemudian ada kapas sublimat, kemudian ada perlak. Setelah menyiapkan alat, kemudian kita mempersiapkan diri kita, sudah siap bertemu dengan pasien atau belum. Kemudian yang terakhir adalah mencuci tangan. Untuk tahap selanjutnya yaitu tahap orientasi. Di tahap orientasi ini pertama kita memberikan salam, yang kemudian selanjutnya adalah memperkenalkan diri, kemudian kita mengidentifikasi pasien ya, nama dan tanggal lahirnya sesuai belum dengan yang ada di gelang pasien, kemudian menjelaskan prosedur dan tujuan dari tindakan, kemudian melakukan kontrak waktu dengan pasien. Untuk kali ini saya akan memberikan contoh pada tahap orientasi. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya perawat Endar yang jaga hari ini ya Bu ya. Maaf Ibu, ini dengan Ibu siapa? Oh iya, saya lihat gelangnya dulu ya Bu ya, untuk mengecek sesuai atau tidaknya. Oh iya, sudah sesuai Ibu. Tujuan saya kemari Ibu adalah untuk melakukan pemeriksaan fisik pada Ibu ya, karena Ibu kemarin habis melahirkan. Nah, tujuan dari pemeriksaan fisik ini adalah untuk mengidentifikasi masalah pada Ibu, ada kelainan atau tidak setelah Ibu melahirkan kemarin. Kemudian waktu yang saya butuhkan kurang lebih sekitar 15 menit Ibu. Apakah Ibu bersedia? Oke, kalau Ibu bersedia, saya siapkan alat dan tutup sambiran dulu ya Bu. Untuk tahap selanjutnya adalah tahap kerja. Berikut saya akan memberikan contoh untuk tahap kerjanya. Ibu, sebelum saya mulai, adakah yang Ibu tanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya mulai ya Bu. Oh ya, Ibu tadi sudah buang air kecil belum? Sudah. Sudah, saya siapkan dulu ya Bu.
Untuk yang pertama, kita melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital terlebih dulu ya, meliputi tekanan darah, kemudian suhu, kemudian nadi, sama respirasi pregnant. Ibu mohon maaf ibu, diangkat dulu, dikontak ya. Diukur selama 1 menit. Oke, sudah 1 menit ya Bu ya, tanyanya normal. Ya. Kemudian setelah pemeriksaan tanda-tanda vital, kita lanjutkan ke pemeriksaan fisik. Untuk pemeriksaan fisiknya dimulai dari kepala ya. Mohon maaf ya Bu ya, saya mulai pemeriksaannya. Kemudian diamatin ya di area wajah Ibu apakah terlihat pucat atau tidak. Yang pertama, kemudian kita mulai dari area mata. Di area mata, maaf Ibu, silakan Ibu lihat ke atas. Kemudian diamati konjungtivanya apakah anamis ya atau icteris ya, normalnya berwarna pink. Kemudian area hidung sambil diamati ada nafas cuping hidung atau tidak ya. Kemudian kita pemeriksaannya menggunakan pen light. Maaf ya Bu ya, saya lihat dulu. Nah, ternyata tidak ada sinusitis. Kemudian di area mulut kita anjurkan Ibu untuk membuka mulut. Ibu silakan buka mulutnya. Kita amati, oh ternyata di dalam mulutnya tidak ada stomatitis ya, tidak ada gusi yang berlubang, juga tidak ada pembesaran kelenjar tonsil. Setelah area mulut, kita beralih ke area telinga. Di area telinga kita melihat adakah peradangan pada telinga atau tanda-tanda infeksi pada telinga. Telinganya bersih ya Bu ya, tidak ada tanda-tanda. Maaf Ibu, silakan miring. Telinga kanan dan telinga kirinya diamati ada tanda-tanda peradangan atau tidak. Ternyata tidak ada tanda-tanda peradangan. Setelah di area wajah, kemudian kita bergeser ke bawah, yaitu di area leher. Di area leher ini kita melakukan pemeriksaan adakah pembesaran kelenjar limfe dan adakah pembesaran kelenjar
tiroid ya. Kita palpasi. Maaf ibu, adakah yang sakit di area sini yang saya pegang? Oh tidak ada ya, karena tidak ada pembesaran juga. Kemudian ibu agak menolak sedikit. Kemudian area ketiga jari kita letakkan ya pada leher ibu kanan dan kiri. Kemudian ibu kita anjurkan untuk menelan. Ibu coba telan air ludahnya. Ya. Di waktu menelan kita rasakan adakah pergerakan pembesaran pada kelenjar tiroid. Ternyata tidak ada pembesaran kelenjar tiroid. Setelah itu kita pindah lagi ke area dada ya. Maaf ibu ya, dagunya selimutnya saya tarik, dagunya saya angkat ke atas. Saya lepas ya, miring dulu ya. Yang pertama di area dada adalah yang diamatin adalah payudara kanan dan payudara kiri, simetris atau tidak ya. Kemudian kita amatin permukaannya. Diamatin permukaan ya, di kulitnya apakah ada kemerahan, kemudian ada tarikan atau retraksi ya. Kalau ada retraksi berarti di salah satunya itu dan dicurigai adanya tumor ya. Kemudian setelah itu kita palpasi ya. Ternyata payudaranya teraba penuh. Ibu tadi sudah menyusui? Belum. Ada yang sakit ibu? Oh, tidak ada ya. Payudaranya terlalu penuh, kemudian puting susunya ya, kita amati apakah puting susunya menonjol atau inverted ya. Oh ternyata puting susunya menonjol. Kemudian biasanya pada ibu postpartum pada areolanya akan kelihatan lebih menghitam. Kemudian setelah payudara kanan dan payudara kiri sudah diperiksa, kita pindah ke area abdomen. Saya tutup ya bu ya. Di area abdomen diamatin, biasanya kalau habis melahirkan itu masih ada tanda-tanda ya yang namanya striae gravidarum, yaitu berupa seperti guratan warna kecoklatan agak kehitaman di sekitar area ya. Kemudian ada yang namanya linea alba. Linea alba itu adalah garis tengah dari pusat atau umbilikus sampai ke sifisis, itu biasanya warnanya agak coklat kehitam juga. Nah, kemudian kita dipalpasi ya, apakah abdomennya teraba lembek atau teraba keras. Yang bagus adalah kalau pas kita palpasi abdomennya teraba keras, berarti itu kontraksi uterusnya bagus. Tetapi kalau nanti waktu kita palpasi abdomen ternyata abdomennya teraba sangat lembek, berarti kontraksi uterusnya jelek. Kalau nanti kontraksi uterusnya jelek atau palpasi abdomennya teraba lembek, kita ajarkan ibunya untuk melakukan masase pada area uterus ya, bagian bawah. Caranya seperti ini. Ibu karena abdomennya teraba lembek ya bu ya, perutnya lembek sekali, jadi nanti kontraksi uterusnya juga kurang bagus ya. Silahkan ibu melakukan pijatan pada area perut bawah ya bu ya. Caranya memutar seperti ini ya bu ya. Ini bisa ibu lakukan sesering mungkin ya, karena ini akan membantu mempercepat pemulihan uterus supaya tidak terjadi perdarahan juga bu. Kemudian setelah palpasi abdomen untuk mengkaji kontraksi uterusnya, sekarang kita mengkaji fundus uteri. Biasanya kalau
habis melahirkan ya, 1 hari habis melahirkan, tinggi fundus uterinya 1 jari di bawah pusat. Caranya kita palpasi ya, fundus uterinya ada di mana. Oh, ternyata di sini. Kemudian kita raba berapa jari di bawah pusat. Ya, itu adalah tinggi fundus uteri. Kemudian ada beberapa ibu hamil juga yang mengalami peregangan otot abdomen ya, yang sangat kuat. Jadi kadang menimbulkan regangan. Nah, itu namanya diastasis rectus abdominis. Biasanya pada kehamilan kembar atau pada kehamilan yang berat janinnya itu sangat besar ya, lebih dari 4.500 gram. Cara pemeriksaannya nanti dari prospeksus psikogeos atau PX ya, kita raba ada nggak cekungan sampai ke umbilikusnya. Kalau ada cekungan berarti di situ ada yang namanya diastasis rectus abdominis. Kemudian untuk mengukur panjang dan lebarnya, caranya adalah dari PX-nya sampai ke cekungannya, panjangnya dengan menggunakan sepanjang jari telunjuk atau menggunakan sepanjang jari tengah. Kita ukur panjangnya seberapa, sejari telunjuk atau 1 jari tengah. Kemudian lebarnya kita raba juga. Lebarnya 2 jari atau 3 jari atau 1 jari. Jadi panjangnya tadi jari telunjuk atau jari tengah, lebarnya 1 jari, 2 jari atau 3 jari ya. Kemudian setelah itu kita pindah ke bawah. Ibu, maaf kalau diangkat ya. Sekarang pakaian bawahnya, maaf ya Bu ya, saya buka ya. Kemudian dibuka untuk pakaian bawahnya. Maaf ya Bu ya, celana dalamnya juga saya buka ya. Kemudian diamati ya di pembalutnya ya, lokianya apa? Serosa, rubra, sanguinolenta, alba atau purulenta ya. Nah itu kita pasang tengah. Maaf Ibu, ada diangkat pantatnya. Kemudian di swab. Angkat ya Bu ya, angkatnya ya. Kemudian pertama-tama diamatin pada area perineumnya ya, pada area di sini ya, terlihat kotor sekali atau tidak ya. Jadi kalau terlihat kotor sekali, sekalian kita bersihkan dan sekalian kita lakukan perawatan perineum. Pertama untuk perawatan perineum kita mengguyurnya dengan menggunakan air hangat ya. Kita guyur dulu menggunakan air hangat dari atas ke bawah. Guyur. Kemudian untuk komnya kita isi, tadi ada 2 kom ya. Kom yang pertama kita isi cairan NaCl. Kemudian kom yang satunya kita isi cairan saffron.
Yang pertama kita bersihkan dulu labia mayora ya, labia mayora yang sebelah kiri ibu dari arah atas ke bawah ya, jangan sampai terbalik, dari arah atas ke bawah. Kemudian yang satunya sama, dari arah atas ke bawah juga, labia mayora di sebelahnya. Kemudian dilanjut ke labia minora ya, labia minora dari arah atas ke bawah juga. Kemudian yang terakhir adalah kita bersihkan menggunakan NaCl. Kali ini NaCl bukan saffron. Kemudian kita bersihkan agar diberi sedikit tekanan. Fungsinya adalah untuk mengetahui ada discharge enggak yang keluar dari luka episiotomi. Kemudian A yang terakhir adalah approximation. Approximation itu penyatuan jaringan seimbang ya. Karena luka episiotomi itu di heading ya. Jadi penyatuan jaringannya itu bagus atau tidak. Kalau tidak ada discharge otomatis penyatuan jaringannya juga bagus. Tapi kalau ditemukan ada discharge misalkan nanah ya yang keluar, berarti approximation atau penyatuan jaringannya kurang bagus ya. Bisa ada, kadang ada satu jaringan yang seperti itu. Oh ternyata tidak ada tanda-tanda infeksi. Selanjutnya yang ada luka episiotominya kita tutup menggunakan pasta kering ya. Ditutup menggunakan pasta kering. Agak miring ya, seperti ini. Kemudian kita pasangkan pembalut yang baru.
celana dalam yang sudah diganti pengguna. Ya Bu ya, sebentar. Yang satu ini Bu. Tempatnya Bu. Diangkat. Nah, jadi di area perineumnya tidak ada tanda-tanda infeksi ya Bu ya, bisa jahitannya juga bagus. Sekarang diluruskan itu bentuknya ke bawah. Sekarang dilanjutkan ke area ekstremitas, yaitu pada bagian kaki ya. Nah, di ekstremitas yang kita kaji adalah satu, ada varises atau tidak pada kaki kanan dan kaki kiri ibu, kemudian ada edema atau tidak, kemudian yang terakhir adalah pemeriksaan tanda-tanda Homan. Ya, yang pertama saya ajarkan dari pemeriksaan varises ya. Kita amatin, maaf ibu ya. Biasanya varises itu ada di belakang betis. Nah, kita raba, kira-kira ada nggak pembesaran pembuluh darah? Ternyata tidak ada. Yang satunya diraba sambil diamati ya. Biasanya apa terlihat? Tidak ada juga. Berarti tidak ada varises. Kemudian yang kedua adalah edem ya. Edem itu biasanya langsung terlihat. Misal, maaf ibu ya, dilipat ya. Biasanya pada tungkai kaki ibu ini akan terlihat seperti penumpukan cairan. Caranya pemeriksaan adalah dengan pemeriksaan fitting edem. Caranya dengan satu jari atau dua jari kita tekan ya, pada tungkainya kita tekan, kemudian kita lepaskan, kita tunggu 10-30 detik. Area yang kita tekan tadi itu kembali ke semula atau tidak ya, berarti kalau kembali ke semula berarti tidak ada fitting edem. Tetapi kalau pas kita tekan, kita tunggu 10-30 detik, yang kita tekan tadi tidak kembali, berarti fitting edemnya positif ya. Positif 1 apabila area yang kita tekan tadi kedalamannya adalah 2 mm, positif 2 kedalamannya 4 mm, positif 3 kedalamannya 6 mm. Begitu seterusnya ya. Kemudian yang terakhir adalah pemeriksaan tanda Homan. Tanda Homan ibunya seperti biasa, seperti ini ya, tungkainya diluruskan ya. Kemudian area agak di bawah lutut kita pegang area betisnya. Kemudian nanti tungkainya kita dorsofleksikan ya, dorsofleksikan seperti ini. Sedikit agak dinaikkan. Ibu terasa sakit nggak betisnya? Nah, kalau ibu merasakan rasa sakit pada betisnya berarti tanda Homan positif. Kalau tanda Homan positif berarti di area tungkai ibu ini mengalami yang namanya tromboflebitis atau penyumbatan pembuluh darah, sehingga aliran pembuluh darah dari distal menuju ke pusat itu terhambat ya. Tadi sakit ya bu ya. Yang satunya ibu coba saya periksa. Sakit ibu? Oke. Berarti yang tanda Homan positif adalah pada kaki kanan, yang kaki kiri tidak mengalami tromboflebitis. Ibu karena tadi kaki kanannya sakit, jadi nanti ibu silahkan untuk jalan-jalan ya, jangan hanya liburan ya. Bisa jalan-jalan di sekitar tempat tidur atau jalan-jalan di depan kamar ya, supaya nanti peredaran darahnya menjadi lancar ya bu ya. Ibu, itu tadi pemeriksaannya sudah selesai ibu. Gimana ibu perasaannya setelah saya lakukan pemeriksaan fisik? Oh ya, merasa lebih baik. Nah, tadi ya dari hasil pemeriksaan fisik didapatkan bahwa secara keseluruhan ibu tidak ada masalah. Tadi masalahnya hanya pada betis
Tapi karena ibu mengalami nyeri ya, nanti itu bisa dikurangi nyerinya dengan jalan-jalan ya bu ya. Jadi jangan nyeri dulu. Gitu. Gimana ibu? Sebelum saya akhiri, ada yang mau ibu tanyakan? Tidak. Oke, kalau tidak ada yang ibu tanyakan, nanti saya akan kesini lagi pukul 12 ya untuk melakukan pemeriksaan tanda-tanda tugas selanjutnya. Oke, kalau tidak ada saya permisi dulu ibu. Tahap yang terakhir adalah tahap dokumentasi. Yang kita dokumentasikan adalah tindakan yang sudah kita berikan kepada pasien, kemudian waktu itu meliputi tanggal dan jam tindakan, kemudian respon pasien, responnya dari respon subjektif dan respon objektifnya, kemudian kontrak waktu selanjutnya dengan pasien. Demikian video pemeriksaan fisik pada ibu postpartum. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.